semuanya, saya Michelle Aprilia dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen accounting yang mengharuskan kami menganalisis SWOT dan mencari tahu pengambilan keputusan taktis, dan saya mengambil PT Victoria Investama Tbk. Yang pertama yang akan saya sampaikan itu analisis SWOT-nya terlebih dahulu, di mana pada strength atau kekuatan, yang pertama itu ada diversifikasi bisnis, di mana perusahaan memiliki portofolio investasi yang mencakup sektor keuangan, asuransi, dan pasar modal. Dan yang kedua, reputasi yang baik, dikenal sebagai perusahaan yang terpercaya di bidang manajemen investasi. Dan yang ketiga, pertumbuhan konsisten di mana kinerja keuangan yang stabil mencerminkan pengelolaan aset yang efektif. Dan untuk weakness-nya tersendiri, PT Victoria Investama ini memiliki ketergantungan pada pasar domestik, yang dimana sebagian besar pendapatan berasal dari pasar Indonesia yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi lokal. Dan yang kedua, keterbatasan digitalisasi. Transformasi digital yang belum optimal dibandingkan dengan pesaing. Dan yang terakhir ada likuiditas investasi, di mana sebagian investasi mungkin memiliki tingkat likuiditas rendah, sehingga beresiko pada saat kondisi pasar yang sulit. Untuk opportunities-nya tersendiri atau peluang, PT Victoria Investama memiliki peluang yang pertama ada meningkatkan minat investasi, di mana kesadaran masyarakat terhadap investasi dan asuransi akan terus meningkat. Dan yang kedua, kolaborasi dengan fintech, peluang untuk meningkatkan aksesibilitas produk melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi keuangan. Dan yang terakhir ada ekspansi regional, masuk ke pasar Asia Tenggara untuk meningkatkan portofolio investasi. Dan untuk ancamannya tersendiri pada PT Victoria Investama, yang pertama ada fluktuasi pasar keuangan, di mana ketidakstabilan ekonomi global dapat mempengaruhi kinerja investasi. Dan yang kedua, persaingan ketat, adanya kompetitor lokal dan internasional dalam sektor keuangan. Dan yang ketiga, perubahan regulasi, di mana kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dapat mempengaruhi produk dan layanan. Untuk pengambilan keputusan taktis berdasarkan analisis SWOT PT Victoria Investama, yang pertama ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Mereka akan melakukan kampanye edukasi kepada calon investor tentang pentingnya investasi berkelanjutan, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat luar. Dan yang kedua, mengatasi kelemahan internal, di mana investasi dalam pengembangan platform digital berbasis aplikasi sehingga pelanggan dapat dengan mudah membeli produk investasi dan asuransi. Dan yang ketiga, mengurangi risiko eksternal. Transparansi dalam laporan keuangan dan komunikasi yang proaktif kepada pelanggan saat terjadi ketidakstabilan pasar. Dan yang terakhir ada menjaga stabilitas likuiditas, di mana realokasi sebagian portofolio ke instrumen yang lebih liquid seperti obligasi negara atau pasar uang. Itu saja untuk analisis SWOT dan pengambilan keputusan taktis pada PT Victoria Investama Tbk. Kita lanjut ke PT sebelah ya. Halo, ketemu lagi dengan saya. Sekarang saya ada di atas loh. Untuk PT yang kedua yang akan saya sampaikan dari PT Bank Mandiri. Kita langsung saja masuk ke analisis SWOT-nya. Yang pertama ada analisis SWOT strength atau kekuatan. Kekuatan dari PT Bank Mandiri ini yang pertama ada jaringan cabang dan ATM yang luas di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, reputasi kuat sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga, diversifikasi produk dan layanan perbankan. Dan yang terakhir ada dukungan pemerintah sebagai badan usaha milik negara. Dan untuk weakness-nya tersendiri, ternyata PT Bank Mandiri ini juga memiliki kelemahan ya teman-teman. Nah, untuk kelemahannya tersendiri yang pertama ada ketergantungan pada pasar domestik. Sama seperti PT yang sebelumnya, mereka sama-sama ketergantungan pada pasar domestik. Dan yang kedua adalah kompleksitas operasional sebagai bank besar.
Dan yang terakhir adalah persaingan internal dengan bank BUMN lain seperti BRI dan BNI. Dan untuk opportunities atau peluangnya sendiri, PT Bank Mandiri ini memiliki peluang yaitu yang pertama, digitalisasi layanan perbankan dan fintech. Yang kedua, ada peningkatan kebutuhan kredit di sektor UMKM. Dan yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil. Dan yang keempat, ada ekspansi ke pasar internasional terutama Asia Tenggara. Dan untuk ancamannya tersendiri, PT Bank Mandiri ini memiliki persaingan dari bank swasta dan fintech. Yang kedua ada perubahan regulasi perbankan, dan yang ketiga ada ketidakstabilan ekonomi global, dan yang terakhir ada risiko keamanan cyber. Untuk pengambilan keputusan taktis berdasarkan analisis SWOT dari PT Bank Mandiri ini, yang pertama ada memanfaatkan keunggulan untuk menghadapi peluang. Yang pertama ini untuk meluncurkan fitur baru di aplikasi Livin by Mandiri untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti integrasi e-commerce dan fitur manajemen keuangan pribadi. Yang kedua ada menawarkan kredit berbasis teknologi untuk mendukung UMKM dengan suku bunga kompetitif. Yang kedua, mengatasi kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang. Nah, poin yang pertama ini untuk mengembangkan sistem manajemen operasional berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi cabang dan proses internal. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan fintech untuk memperluas akses layanan di daerah yang belum terjangkau. Untuk pengambilan keputusan yang ketiga, ada menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman. Yang pertama, memperkuat program literasi keuangan untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Dan poin yang kedua, mengembangkan produk tabungan dan melindungi pendapatan dari fluktuasi ekonomi. Dan untuk pengambilan keputusan yang terakhir, ada mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman. Nah, poin yang pertama ini meningkatkan infrastruktur keamanan cyber untuk melindungi data nasabah. Dan poin yang terakhir ada ekspansi ke pasar internasional dengan fokus pada negara-negara Asia Tenggara yang memiliki hubungan dagang kuat dengan Indonesia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu di TikTok ya teman-teman. Bye-bye.